Kita beralih ke mancanegara, pemirsa. Cuaca panas ekstrim melanda Filipina dan Thailand. Di Thailand, 30 orang dikatakan meninggal dunia akibat gelombang panas. Pemerintah setempat pun mengeluarkan peringatan supaya korban tidak terus berjatuhan. Sengatan panas atau heat stroke menewaskan 30 orang di Thailand sejak 1 Januari hingga 17 April 2024. Hal ini disebabkan cuaca panas ekstrim yang terjadi beberapa waktu lalu. Di Bangkok pada Rabu dan Kamis 24-25 April, suhu udara mencapai 40,1 derajat Celcius. Otoritas Bangkok bahkan memprediksi suhu di ibu kota Thailand ini bisa mencapai 52 derajat Celcius. Pemerintah setempat pun mengeluarkan peringatan. Pemerintah setempat juga mengimbau warga, terutama lansia dan orang-orang yang memiliki kondisi medis tertentu seperti obesitas, untuk tetap berada di dalam ruangan dan minum air secara teratur. Bulan April biasanya menjadi bulan terpanas sepanjang tahun di Thailand dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Namun situasi tahun ini diperburuk oleh pola cuaca El Nino. Di Filipina suhu panas sudah meningkat ke level berbahaya di 24 kota. BMKG sempat menyatakan suhu panas berada di kisaran 42 hingga 46 derajat Celcius yang sudah dirasakan di Quezon Metro Manila, Dagupan Pangasinan, Tuguegarao Garao Cagayan, dan sejumlah wilayah lainnya. Departemen Pendidikan Filipina yang mengawasi lebih dari 47.600 sekolah mengatakan hampir 6.700 sekolah tidak mengadakan kelas alias tutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Cuaca panas ekstrim yang melanda Thailand menyebabkan 30 orang meninggal dunia. Seperti apa kondisi cuaca terkini di Thailand? Kita sudah bersama dengan Ida Ivana, salah seorang WNI yang saat ini berada di Thailand. Selamat siang Mbak Ida, apa kabar? Salam sehat. Baik, kami mengalami gangguan audio, mungkin bisa kita pastikan lagi terkait dengan audio. Mbak Ida, apakah suhu di Thailand saat ini masih cukup tinggi? Dan dari informasi yang Anda ketahui, daerah mana saja yang suhu udaranya sangat tinggi di Thailand? Baik, di Bangkok saat ini untuk sekarang pagi hari sudah mencapai suhu sekitar 36 derajat dan di saat siang bisa mencapai sampai 42-43 derajat dan untuk sekarang saya mendengar di daerah Kanchanaburi itu bisa sampai 43-45 derajat sampai sana. Dan di Kanchanaburi adalah salah satu tempat wisata juga yang orang-orang Indonesia sering datang juga. Kita harus sudah tahu lah keadaannya sekarang. Baik, suhu udara bisa meningkat hingga ke angka 42 derajat. Nah, dengan suhu yang semakin meningkat ini, adakah kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah Thailand bagi pekerja khususnya untuk mengurangi jam kerja, menerapkan WFH atau operasional dari pusat-pusat pelayanan publik itu seperti apa, Mbak? Jadi sekarang pemerintah baru saja hanya merilis di media-media sosial gitu. Kalau pemerintah juga menghimbau warga untuk memaksimalkan kegiatan di dalam ruangan untuk sekarang. Oke, terkait dengan gelombang panas kan saat ini berarti masyarakat diminta untuk memaksimalkan kegiatan di dalam ruangan. Udah berapa lama sebenarnya kondisi panas ini terjadi, Mbak? Panas ekstrim ini di Thailand? Untuk di Thailand sudah hampir mencapai 1 bulan, tapi 2 mingguan sejak adanya acara Songkran kemarin itu puncaknya dan sampai sekarang masih terasa efeknya. Oke, baik, masih terus berlanjut ya. Lantas Mbak Ida mungkin bisa diceritakan kepada kami dan juga pemirsa BTV, digambarkan bagaimana Mbak Ida sendiri beraktivitas sehari-hari di tengah suhu panas yang terus meningkat seperti ini, Mbak? Untuk saya yang bekerja menggunakan transportasi umum, biasanya saya berangkat menggunakan payung, pakai sunscreen, dan minum air dengan cukup. Ya untuk saat ini saya melakukan hal itu dan begitu pun dengan orang-orang yang ada di sekitar. Saya juga melihat banyak yang bawa kipas portable juga, jadi hal seperti itu. Oke, Mbak Ida tadi sampaikan bahwa sampai harus membawa kipas portable ya, saking panasnya. Nah, mungkin bisa digambarkan juga Mbak kepada kami seterik apa sih cuaca panasnya tersebut? Apakah sampai harus menggunakan pakaian tertutup atau memang benar-benar di dalam ruangan? Lantas jika ada kendala atau mengalami kondisi yang tidak fit, adakah nomor-nomor darurat yang bisa dihubungi khusus untuk WNI yang ada di sana, Mbak?
Benar, untuk KBRI sendiri belum ada secara khusus melaporkan bagaimana tentang kondisi sekarang, tapi di seluruh media Thailand sudah tersebut bahwa maksudnya suhu di Thailand sedang mencapai maksimal, dan mungkin daerah Bangkok juga semakin buruk cuacanya karena dengan situasi polusi udara juga yang memperburuk keadaan. Jadi kita dimaksimalkan banyak sekali yang kayak harus mandi 2 kali, yang dengan cara-cara seperti itu, cara-cara sederhana. Baik, lantas Mbak Ida, kan Mbak berada di daerah yang katakan Mbak tadi adalah tempat wisata, salah satu tempat yang wilayah yang sering menjadi kunjungan wisata. Dari pengamatan Mbak dengan kondisi ini, apakah imbasnya ke sektor wisata di lokasi Mbak ini cukup signifikan? Untuk sekarang karena lagi banyak sekali ya konser di Thailand dan banyak sekali orang Indonesia yang datang, menurut saya untuk wisata masih ramai, masih banyak. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, saya sangat menganjurkan untuk warga Indonesia yang datang tetap stay hydrate, tetap kalau bisa bawa kipas juga agar tidak lemas dalam keadaan wisata di Thailand juga. Ya, betul sekali. Memang di tengah kondisi seperti ini, kewaspadaan harus semakin meningkat ya. Jangan lupa untuk minum air agar tetap terhidrasi dan memastikan terkait dengan pantauan cuaca terus dilakukan ya Mbak, terkait dengan lokasi di tempat-tempat berada. Terima kasih Mbak Ida Ivana, seorang WNI yang berada di Bangkok untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat.